kalian semua pada hari ini. Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar kembali bersama Ibu Wafda. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga kalian sudah siap ya dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum belajar, jangan lupa ya anak-anak untuk membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7 subtema 2 dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur budaya dan pola lantai. Nah anak-anak, untuk selengkapnya mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai unsur-unsur budaya. Anak-anak, unsur budaya ini berkaitan dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, semenjak berbagai peristiwa dalam kemerdekaan Indonesia ada, hal tersebut memberikan dampak terhadap berbagai unsur. Nah, salah satunya yaitu unsur budaya. Nah, kira-kira apa saja ya unsur-unsur budaya tersebut? Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah salah satu alat yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa ini meliputi bahasa daerah maupun nasional. Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa maupun negara. Bahasa dalam kehidupan manusia bisa digunakan secara lisan maupun tertulis. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang memiliki ras yang sama belum tentu memiliki bahasa yang sama juga. Kemudian yang kedua ada sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat seputar alam sekitarnya, kondisi geografis, flora dan fauna, waktu, hingga sifat dan tingkah laku manusia. Sistem pengetahuan ini dapat diperoleh dari pendidikan atau penyebaran informasi dalam masyarakat luas. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial ini adalah kelompok-kelompok yang dibentuk masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial ini juga meliputi sistem kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan, dan lain-lainnya. Salah satu contoh dari sistem kemasyarakatan ini adalah terbentuknya sebuah ikatan petani di sebuah desa agraris. Nah, anak-anak, maka dari salah satu contoh tadi bisa dikatakan bahwa sistem kemasyarakatan tersebut adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang memiliki kesamaan satu sama lain dalam sistem kekerabatan. Kemudian yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi ini mencangkup hal-hal yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Teknologi juga merupakan salah satu cara masyarakat untuk mengelola atau mengumpulkan bahan-bahan yang belum jadi atau mentah untuk menjadi bahan yang bisa dipakai dan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Kemudian peralatan mencangkup alat-alat kerja, pakaian, tempat tinggal, senjata, hingga alat transportasi. Yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian ini merupakan usaha manusia untuk mendapatkan barang dari jasa yang dibutuhkan. Nah, sistem ekonomi ini meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Sistem mata pencaharian dalam unsur kebudayaan ini juga berkaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia atau kelompok manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
atau segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi mencangkup kepercayaan agama hingga ritual-ritual adat yang diyakini oleh masyarakat. Dalam kata lain, sistem religi ini diartikan sebagai sistem yang terpadu antara praktik agama dan keyakinan seseorang yang berkaitan dengan hal-hal sakral atau suci yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, dengan begitu, religi ini juga bisa berkaitan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pernikahan, kematian, dan budaya masyarakat lainnya. Yang ketujuh ada kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Nah, kesenian ini mencakup hasil kesenian yang diciptakan oleh masyarakat. Misalnya saja, seperti seni rupa, musik, hingga tari-tarian. Nah, anak-anak, jadi unsur-unsur budaya yang telah kita ketahui terdiri dari 7 unsur ya. Kemudian anak-anak, untuk materi yang telah Ibu jelaskan ini ada juga di buku LKS tema 7 subtema 2 yang kalian punya pada halaman 54. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pola lantai. Anak-anak, dalam sebuah tarian pola lantai perlu untuk diperhatikan. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Yang pertama ada pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Nah, contoh dari tari daerah yang memakai pola lantai vertikal ini adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, kemudian ada tari baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua adalah pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Salah satu contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal ini adalah tari Saman dari Aceh. Yang ketiga ada pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Salah satu contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai diagonal ini adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang keempat ada pola lantai melingkar. Pada pola ini, penari membentuk garis lingkaran. Salah satu contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai melingkar ini adalah tari Mak Badong dari Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai pola-pola lantai beserta contoh dari tari daerah yang menggunakan pola-pola lantai tersebut. Anak-anak, materi pola lantai ini ada juga di buku tema 7 bagian subtema 2 yang kalian miliki, yaitu ada pada halaman 56. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur budaya dan juga pola-pola lantai, beserta tari daerah yang menggunakan pola-pola lantai tersebut. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.